Shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya, yang semangat boleh kasih jempolnya dulu. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa ada di kota New York, walaupun mungkin belakangnya bukan New York, tapi San Francisco. Tapi saya senang sekali untuk bisa hadir. Terima kasih buat Pendeta Yongki yang selalu menerima kami secara luar biasa, ramah tamahnya. Tante juga buat Kesia dan seluruh teman-teman yang ada di gereja ini. Dan hari ini saya mengucap syukur dengan Bonar bisa mengikuti, dan saya berharap dari apa yang kita renungkan di hari ini, hidup kita akan semakin tajam melayani Tuhan. Amin. Katakan bersama, saya mau tajam melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kemanapun saya pergi, selalu ketika ketemu dengan orang-orang, saya percaya kita ini punya satu tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Pekerjaan saya bisa berbeda dengan pekerjaan saudara, tapi satu hal yang saya percaya, dimanapun kita ditempatkan, kita ini ditempatkan bukan kebetulan. Kita ini ditempatkan oleh Tuhan dengan sebuah purpose. Dan mungkin kalau saudara ada di Amerika ini, saudara mungkin merasa saya minoritas ya, orang Indo, mungkin susah bergerak dan lain-lain. Saya doa biar saudara mengubah cara pandang itu. Karena betul dimanapun kita berada, kita adalah terang ya. Sehingga apapun skopnya, kita mau untuk maksimal, kuat di hadapan Tuhan. Nah, hari ini Pastor Yongki sudah kasih kepada saya satu tema mengenai hidup sehat. Tapi saya ingin expand lagi nih, karena bukan hanya sehat secara jasmani, tapi secara rohani, secara jiwani kita perlu memperhatikannya. Saya tidak tahu di kehidupan Bapak Ibu tentu beda-beda ya. Ada yang mungkin merasa saya sehat rohani tapi jasmaninya kurang, atau mungkin sehat jiwani tapi rohani dan jasmaninya kurang, atau jasmaninya kuat. Minggu lalu ikut New York Marathon ya, 42 kilo. Tapi ternyata rohaninya memble, jiwaninya memble. Nah, hari ini kita mau perkuat 3 hal ini ya. Dan karena itu saya kasih judul Rahasia Hidup Kuat ya. Kita mau baca firman bersama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Walaupun saudara mungkin di mute ya si mic-nya, tapi saya percaya firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi biasakan kalau ada firman Tuhan yang disampaikan, saudara bisa baca sehingga telinga saudara ini bisa mendengar ya. Jadi sekali lagi kita akan baca bersama-sama biar firman ini masuk di dalam hati kita ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 kita baca bersama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi kalau kita baca di hari ini jelas Rasul Paulus berharap bahwa kita ini kuat, sempurna, dikuduskan dalam 3 aspek ini, roh, jiwa, dan tubuh. Kenapa 3 aspek ini penting? Saya mau tunjukkan sama saudara, ada beberapa pahlawan-pahlawan iman yang memulai pelayanannya dengan luar biasa. Tapi karena tidak ada keseimbangan di antara ketiga ini, maka pelayanannya ini jadi tidak maksimal. Dan tentu kita mempelajari ini adalah spiritual giants ya, orang-orang yang menobatkan banyak orang, melakukan hal baik buat banyak orang. Tapi kita mau belajar dari ketiga tokoh ini, bagaimana ketika mereka melakukan sesuatu, ada hal yang mungkin kita bisa evaluasi untuk diri kita ya. Sehingga betul pelayanan kita menjadi pelayanan yang luar biasa maksimal di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu lihat foto ini kenal atau tidak. Tapi saya mau, mungkin saudara yang tinggal di Amerika mungkin lebih tahu ini siapa ya. Ini adalah pengkhotbah yang luar biasa namanya Jimmy Swaggart. Dia adalah pendeta yang dipakai Tuhan, gerejanya luar biasa.
Saya dan Bonar kemarin baru ikut sebuah conference di Baton Rouge di Louisiana, dan di situ dekat dengan gerejanya Jimmy Swaggart ini. Beliau sudah meninggal, tapi ketika kami mendengar ya mengenai hal tersebut, apa yang dia lakukan, orang yang dijangkau seberapa banyak, hal-hal yang luar biasa. Ada satu hal yang membuat saya bersedih. Karena di dalam pelayanannya, jiwanya luar biasa, tubuhnya luar biasa. Beliau meninggal baru Juli ini dan umurnya panjang, saudara. Tapi sayangnya di dalam pelayanannya beliau jatuh dalam hawa nafsu ya. Jadi beliau tahun 1988 secara publik mengakui bahwa beliau ini main dengan prostitute. Dan dia berdoa, dia minta ampun sama Tuhan, tapi sayang ternyata tahun 91 beliau kedapatan kembali ya. Pernah ada satu waktu dia naik mobil, lalu kemudian ketangkep polisi kena tiket, begitu dilihat ternyata di dalam mobilnya ada pelacur, Bapak Ibu. Dan ketika di situ ditemukan kembali, tentu ini menjadi hal yang kurang baik ya terdengar oleh gereja Tuhan, ya oleh orang-orang di dunia. Dan ketika ditanya, dia mengaku ya, saya salah. Dia bilang, I love Jesus, but I don't honor God. Saya cinta Tuhan, I love God, but I don't honor Him enough. Saya cinta sama Tuhan, tapi saya nggak hormat sama Tuhan. Sehingga dia walaupun pelayanan, berkhotbah, melayani Tuhan, secara roh sakit, saudara. Artinya dia nggak benar-benar melekat sama Tuhan, dan karena itulah walaupun pelayanannya secara manusia terlihat luar biasa, tapi sayangnya menjelang akhir dari karir atau pelayanannya ini beliau miserably ya, failed miserably. Dan tentu kita nggak mau hal ini terjadi. Karena itu perhatikan saudara, kalau saudara dipakai Tuhan melayani luar biasa, orang lihat wah saudara, wah keren lah. Tapi saudara yang tahu kondisi hati saudara dengan Tuhan seperti apa. Do you love God and honor God, or do you just love God? Apakah saudara cuman cinta sama Tuhan, ataukah saudara cinta dan juga menghormati Tuhan? Saya berdoa biar saudara cinta dan menghormati Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang maksimal. Ada juga orang yang lain, saudara juga mungkin kenal orang ini, namanya Bob Pierce atau Robert Pierce. Dia ini seorang yang melayani anak-anak kecil. Saudara tahu salah satu gerakan yang dia buat namanya World Vision. Dia adopsi banyak anak-anak, dia perhatikan anak-anak ini, dia berikan pertolongan, makanan, pendidikan dan lain-lain. Dia travel ke banyak sekali tempat, saudara. Tapi sayang, dia ini hidupnya tidak seimbang. Dalam arti apa? Rohnya menyala-nyala buat Tuhan. Tubuhnya kuat, dia pergi kemana-mana, traveling. Katanya 1 tahun itu paling ada di rumah nggak sampai 1-2 bulan, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi dalam hidupnya? Walaupun dia menjadi bapak buat banyak anak, ternyata di rumahnya sendiri, anaknya kehilangan seorang bapak. Bahkan salah satu anaknya, dia ingin bicara sama Bob. Daddy, can you come home? I wanna talk to you. Daddy-nya bilang, sorry, aku lagi sibuk. I'm very busy with the ministry. Saudara tahu malam itu anaknya telepon dia, dan itu adalah telepon yang dia lakukan terakhir kalinya. Karena di hari yang sama anaknya took her own life. Dia merasa gak ada orang yang bisa bantu. Dia cari papahnya, dia berharap papahnya bisa bantu, papahnya gak ada. Dan karena itulah anak ini bunuh diri, saudara. Ketika melihat itu, istrinya juga ketika si Bob ini traveling, dia banyak kali traveling gak sama istrinya. Istrinya merasa, Bob, maybe you have to slow down. Kayaknya kamu harus jangan terlalu sibuk di luar. Relasinya mulai gak baik, saudara. Tapi dia mengatasnamakannya itu ya, roh yang menyala, mumpung masih muda, masih bisa. Dia mengabaikan kesehatan jiwanya.
relationnya dengan orang tidak baik, saudara, dengan keluarga, dengan istri. Dan ini menjadi satu hal yang juga menyedihkan ya. Ketika di akhir hidupnya ini ditanya mengenai pelayanan dia, ya dia bilang gitu ya, saya berhasil menjadi bapak buat banyak orang, tapi saya gagal menjadi bapak bagi anak-anak saya sendiri. Jangan sampai kita menghadapi hal ini dalam kehidupan kita. Jangan sampai roh kita menggebu, jiwa kita meletoy ya saudara. Jadi hubungan dengan keluarga nggak baik, hubungan dengan sesama, dengan anak nggak baik. Dan ini tentu tidak akan menjadi maksimal di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, ada orang yang rohnya kuat, jiwanya kuat. Hampir tidak ada skandal ini. Satu pengkhotbah yang luar biasa namanya Charles Spurgeon. Saudara lihat dia banyak buku, bikin buku, banyak khotbah, dia mengadakan revival yang luar biasa. Tapi sayang secara jasmani dia ini tidak seimbang, saudara. Banyak GERD ya, sampai ketika dia meninggal umur 57, umur yang kita anggap masih muda ya. Dan ketika akhir menjelang hidupnya ini, dia kalau mau khotbah nggak bisa maksimal, saudara. Dia hanya bisa berkhotbah di tempat-tempat ya yang boleh dikatakan lebih ramah lah gitu ya, udaranya nggak terlalu dingin, tempatnya nggak terlalu jauh ya. Padahal tentu pada saat itu belum ada internet seperti sekarang. Jadi pelayanannya itu sudah luar biasa baik. Tapi umur 57 sudah harus berhenti. Karena apa? Hidupnya tidak seimbang, saudara. Hari ini mari kita lihat sekali lagi dalam kehidupan kita nih. Kita ini punya kesehatan di 3 area ini enggak? Roh kita, hubungan dengan Tuhan, apakah akrab? Apakah saudara pretend only, melayani doang di gereja, kelihatannya baik, tapi ternyata dalam kehidupan kita, dalam doa, dalam pembacaan firman udah mulai renggang. Atau mungkin saudara hanya mengikuti acara-acara karena harus ya, bukan karena haus, tapi mari kita lihat lagi. Hubungan saudara dengan keluarga seperti apa? Jiwa saudara, banyak orang yang sekarang mental health-nya terganggu ya. Jadi kelihatannya sih oke gitu, tapi depres, tapi mungkin punya anxiety attack, ya marah sama anak, orang tua, suami, istri. Atau mungkin sekarang saudara punya tubuh yang terganggu nih. Duduk sedikit lama sakit, berdiri sedikit lama sakit ya. GERD terus aja ya, nggak bisa menikmati. Dan tentu kita mau belajar hari ini dari seorang tokoh yang Tuhan pakai secara luar biasa karena dia bisa seimbang 3 hal ini. Rohnya, jiwanya, dan tubuhnya. Siapakah dia? Saya lihat dalam firman Tuhan ada seorang yang dipakai oleh Tuhan secara masif ya saudara. Dia melayani dari usia muda sampai tua. Raja berganti-ganti tapi dia tetap melayani. Setidaknya ada 4 pemerintahan yang berganti. Tapi orang ini namanya Daniel, dicatatkan dalam firman, adalah orang yang konsisten melayani terus. Saya berdoa supaya dalam kehidupan kita menjadi orang yang konsisten melayani. Orang yang betul-betul di hadapan Tuhan menjadi orang yang begitu maksimal dipakai Tuhan. Panggilan Tuhan dalam hidup kita terjadi. Kenapa? Karena kita hidup seimbang. Saat hidup seimbang, hidup kita maksimal. Dalam Daniel 6 ayat yang kelima, firman Tuhan bilang gini. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudara tahu yang namanya politik itu selalu kotor. Kalau ada orang yang berusaha menjatuhkan saudara, apalagi ini kandidat politik, wow, kita baru tahu nih kalau di Indonesia, saya nggak tahu saudara orang Indonesia suka politik mana nih, politik Indo atau politik Amerika. Tapi yang saya tahu politik Indonesia, begitu ada yang mau terpilih, tiba-tiba hal-hal yang buruk itu dibongkar. Wah, pernah ini, pernah itu. Bahkan
Dari segi kesehatan juga di highlight ya. Wah dia ini kurang bisa, nanti karena sudah terlalu tua, nanti nggak bisa terbang, nanti nggak bisa ini, kayaknya kesehatannya nggak bagus dan lain-lain. Jadi saudara bisa bayangkan nih dalam kehidupannya Daniel, dia lagi mau dipersiapkan ya untuk membantu raja dan tentu banyak orang yang nggak mau sama dia. Banyak orang yang merasa ini si Daniel kayaknya kita coba cari, coba gali nih kesalahannya apa. Namanya orang politik, orang kotor, kemudian juga dia coba gali ya kesalahan lawannya, tapi yang luar biasa firman Tuhan bilang tidak ditemukan satu kesalahan pun padanya. Ini menunjukkan hidupnya seimbang dalam segi apapun, walaupun nanti kita akan lihat bagaimana dia dipersalahkan hanya dalam hubungannya dengan Tuhan secara rohani. Tapi kita akan lihat ada 3 prinsip yang kita mau belajar. Kembali lagi saya sampaikan sama saudara, saya nggak tahu saudara ini perlu diimprove di bagian mana ya. Entah itu di roh, entah itu jiwa, entah itu di dalam tubuh saudara. Tapi saya percaya 3 prinsip ini kita bisa aplikasikan. Sehingga lewat 3 prinsip ini, kalau saudara merasa saya kayaknya kurang dalam segi tubuh deh. Saudara bisa aplikasikan 3 prinsip yang akan kita pelajari ini untuk bisa memperbaiki kondisi kesehatan tubuh saudara. Kalau jiwa yang saudara rasa lemah, 3 prinsip ini juga bisa dipakai. Jadi one size fits all ya, satu jurus bisa dipakai buat 3 area ini. Yang pertama saya lihat dalam firman Tuhan, Daniel ini adalah orang yang punya komitmen. Sama-sama katakan komitmen. Komitmen. Daniel 1 ayat 8 bilang gini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Amin. Segala sesuatu itu dimulai not from outside in but from the inside out. Kalau mau mengubah sesuatu nggak bisa saudara paksa orang untuk berubah, tapi perubahan itu harus datang dari dalam diri kita sendiri. Dan perubahan yang maksimal itu terjadi kalau kita encounter dengan kasihnya Tuhan. Daniel ini punya ketetapan yang luar biasa. Saudara ingat bahwa Daniel ini adalah seorang pemuda yang dibawa ke negara yang lain sebagai budak. Saudara bisa lihat ya, kalau orang dibawa dari satu tempat ke tempat lain, kalau dia nggak punya komitmen itu bisa jatuh dan jatuhnya terjelembab. Saya sering lihat, terutama karena saya banyak pelayanan sama anak youth, ketika dia pindah ke negara yang lain, jauh dari orang tua, itu seperti kita bilang kuda itu lepas dari kandang ya. Semua dicoba. Alkohol dicoba, dugem dicoba, makanan-makanan yang seharusnya dia nggak ini dicoba. Kemarin saya dijemput naik mobil sama Pak Arthur dari airport. Ya Pak Arthur bilang, Bu, di sini tuh ganja halal katanya, ganja legal. Dan ternyata banyak orang, terutama orang Indonesia nih ya, yang pengen ngicip ganja tuh kayak gimana sih? Ganja itu apa ya rasanya? Jadi banyak orang coba. Kenapa? Karena dia nggak punya komitmen, saudara. We do what is right. Kita melakukan yang benar bukan karena dipaksa ya. Kalau kita ini adalah orang benar, dimanapun kita berada, kita melakukan yang benar. Kalaupun seandainya ada orang yang suruh kita coba ya, ditawarkan, tapi kalau kita committed, kita ini adalah orang yang punya ketetapan hati, kita tidak akan compromise. Di situ saya taruh gambar ada alat yang suka dipakai sama orang waktu bikin bangunan, saudara. Alat ini yang nunjukkan nih ya, kalau dia airnya di tengah berarti dia udah lurus ya. Jadi alat ini yang set kita ini harus jadi orang Kristen yang bukan termometer ya, tapi termostat. Nah di sini kan lagi dingin, kemarin malam menggigil tuh ya bangun.
Pas dilihat, oh ternyata bisa dipanasin lagi. Begitu kita pencet, si penghangatnya ini naik suhunya, semua keadaan itu ikut naik suhunya. Jadi kita ini bukan orang Kristen yang seharusnya ditentukan oleh keadaan, tapi kita jadi orang Kristen yang menentukan keadaan. Saudara tahu di Amerika banyak hal yang terbuka ya. Orang juga kalau di Indonesia ya mungkin ada peer pressure ya. Saudara misalnya lah mengganti gaya hidup gitu ya atau mulai pakai tato atau apalah. Orang kan banyak ngomong ya. Tapi di Amerika saya rasa kalau saudara nggak jaga, if you don't have a committed life, you will have so many compromise. Mulai turun, menurun satu demi satu. Tapi kalau saudara komit berketetapan untuk tidak menajiskan diri saudara, maka ini yang akan mengubah kesehatan saudara. Sekali lagi ini bisa diaplikasikan dalam ketiga hal tadi ya. Saudara punya komitmen apa? Aduh saya ini kayaknya kolesterol tinggi, terus darah gulanya tinggi. Terus ketika mau makan, yaitu darah Yesus lebih tinggi. Waduh, kalau kayak gitu susah, saudara. Saudara yang harus punya ketetapan hati. Sekali lagi kita tadi lihat ya, orang bilang, alah yang penting mah rohani aja yang kuat. Saudara, kalau rohani kita kuat tapi tubuh kita lemah, kita nggak akan bisa maksimal. Tapi kita ingat Tuhan, aku ini diberikan kesehatan oleh Tuhan, saya ini diberikan waktu oleh Tuhan, biarkan saya pakai. Saya punya komitmen untuk berketetapan hati, gak mau menajiskan diri saya. Dengan rokok yang gak penting, dengan makanan yang gak penting. Sekarang makanan kan banyak ya, dan itu pakemnya tuh di kita, gitu ya. Saya di Indonesia banyak ketemu sama orang-orang yang kasih pemahaman lah tentang cara makan. Dan dia bilang gini, yang sebetulnya harus dilatih sama orang Kristen itu sekarang adalah jaga nafsu makan, dia bilang. Dan kalau bisa jaga nafsu makan, ya ini adalah satu area yang baik lah untuk latihan ya, untuk menjaga nafsu-nafsu yang lain. Karena seringkali sekarang kita makai perut kita ini sebagai Tuhan ya. Yang penting gak apa-apa lah, yang penting enak. Ya tapi sekali lagi saudara, kalau kita komitmen, kita lihat tubuh ini dari Tuhan, kita mau pakai buat Tuhan, kita komit, maka kita akan betul-betul dedikasikan hidup kita buat Tuhan. Umur panjang Tuhan berikan kepada kita, tapi sekali lagi harus kita yang ikut terlibat ya untuk memperbaiki kesehatan tubuh kita, memperbaiki kesehatan jiwa kita ya. Ketetapan hati. Seringkali orang saya lihat ya banyak stres karena kurang istirahat, saudara. Seakan-akan kita ini adalah makhluk roh ya. We are too supernatural to do something natural. Seringkali kita punya pemikiran begitu. Tapi sebetulnya kita harus menyadari we are naturally supernatural. Jadi artinya we are ini, kita ini tetap orang natural, tapi kita juga adalah orang yang supranatural. Saya pernah ketemu sama seorang pendeta, saya tanya, Pastor pernah burn out nggak? Terus dia cerita gini, tahu nggak kenapa banyak orang burn out? Kenapa banyak orang lelah? Kenapa banyak orang capek? Karena dia nggak punya hari sabat, nggak pernah punya hari untuk istirahat. Dan sebetulnya kalau saudara tanya tentang hari sabat, itu kan dimulai dari kitab Kejadian, saudara. Allah di hari yang ketujuh dia beristirahat. Kita ini lebih dari Allah, nggak pernah ada istirahatnya ya. Setiap hari kerja. Padahal Allah itu udah memberikan kepada kita satu ketetapan. Di hari yang ketujuh engkau berhenti untuk beristirahat. Beristirahatnya dari apa? Beristirahatnya dari kegiatan yang menguras hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan gitu ya. Jadi kita seringkali lupa doa, lupa sembahyang, lupa kalau mau makan aja buru-buru, kalau ngobrol dengan istri, dengan suami, dengan anak buru-buru, nggak bisa menikmati hidup. We are always thinking about the next step. Nah, mulai belajar untuk komit, Tuhan saya mau jaga kesehatan jiwa saya mau walk slowly. Ya, saya juga banyak belajar, saudara. Kemarin saya minta sama Kesia
case titip buku nih. Saya lagi mendalami sekali nih bagaimana untuk tidak hidup dalam hurry ya, karena busy is the next temptation ya. Kita kayaknya kalau sibuk tuh produktif, padahal sebenarnya enggak loh saudara. Kita harus belajar, ambil komitmen, jaga kesehatan jiwa kita. Kesehatan roh juga apalagi ya. Baca firman gimana? Nah ini kan udah mau akhir tahun. Nah awal tahun janjinya mau baca Alkitab berapa kali? Sampai mana? Udah di mana nih? Kita ambil komitmen. Saya bersyukur Pak Yongki ini konsisten ya. Doa pagi. Wah setiap jam 5 udah bangun ya. Nyanyi puji Tuhan. Itu sesuatu hal yang baik. Karena ini ada hubungannya dengan prinsip yang kedua ya. Jadi bukan hanya komit. Kalau komit doang tanpa konsisten itu sama dengan komat kamit saudara. Om dong ya, ngomong doang gitu. Jadi bukan hanya komit, harus konsisten. Daniel 6 ayat 10 firman Tuhan bilang, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Jadi kisahnya itu si orang-orang yang jahat tadi lagi cari kesalahan Daniel. Nggak ada yang salah kecuali satu. Daniel ini menyembah Allah yang lain. Dia menyembah Allah Yahweh. Dia sembayang ke Allah yang lain. Orang nggak suka. Makanya dilaporin ke raja. Raja kasih ketetapan. Kamu harus doa menyembah raja. Daniel nggak mau. Ternyata dibuat surat. Ya, lalu firman Tuhan bilang gini. Setelah didengar bahwa surat perintah ini dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah ini adalah cara untuk kita bisa hidup seimbang. Kita ini walaupun manusia roh ya, tapi kita juga punya badan saudara. Dan daging ini harus dilatih konsisten. 3 kali sehari firman Tuhan bilang dia berdoa. Ada satu quote yang bilang, first we make our habits, then our habit makes us. Ya. Kalau saudara lihat konsistensi ini harus terus dilatih dan awalnya itu harus dipaksakan. Saya melihat banyak gereja-gereja ya atau banyak orang tua juga yang mulai mendidik anak tuh lemah dalam konsisten ya. Dulu waktu zamannya Engkong, jadi kakek saya, kan dia pendeta juga ya. Waduh, kalau mau suruh baca Alkitab, dia punya slogan. No Bible, no breakfast. Kamu pilih nih, mau makan atau kamu nggak makan. Baca dulu firman. Tapi hal itu yang membuat kita ini yang asalnya nggak biasa baca Alkitab, jadi baca Alkitab saudara. Awalnya memang nggak enak, terpaksa. Tapi kalau dilakukan dengan konsisten, ya maka itu akan menjadi satu kesukaan buat kita. Kemarin kan ada New York Marathon tuh, saudara. Saya bingung loh, ada orang Indonesia terbang ke New York hanya ikut New York Marathon. Saya pikir apa nggak bisa lari di Indonesia? Ya, kenapa harus jauh-jauh? Saya makin kaget lagi karena orang yang sama itu ikut Tokyo Marathon dan Sydney Marathon. Waduh. Kok saking gitunya ya sampai harus bayar tiket dan lain-lain. Tapi ketika ngobrol sama orang yang suka lari, dia bilang sebenarnya saya nggak suka lari awalnya. Tapi setelah lari, saya tuh awalnya lari karena sakit punggung katanya. Tapi sekarang karena udah kebiasaan, kayaknya kalau nggak lari tuh ada sesuatu. Ada dari something yang aku craving katanya. Nah inilah the power of habit. Kekuatan dari konsistensi. Orang yang suka bangun jam 5, nggak kerja pun bangunnya jam 5. Itu namanya body clock kita ya. Karena memang we are the people of habit. Ketika kita punya habit, awalnya kita yang bangun habitnya. Tapi kebiasaan itu yang nantinya akan membangun kita. Daniel tuh punya kebiasaan berdoa 3 kali sehari secara konsisten. Saya meyakini saudara kalau saudara mau sehat, punya hidup yang seimbang, belajar konsisten. Baca Alkitab itu belajar konsisten. Gampangnya gimana? Saya melihat ya, pembacaan Alkitab itu bertambah kesuksesannya ketika dilakukan 2 hal ini. 1,
baca di tempat yang sama. Yang kedua, baca di waktu yang sama. Ini menaikkan presentasi keberhasilan pembacaan Alkitab. Jadi kalau saudara ambil misalnya jam berapa? Habis doa pagi sama Pak Yongki, sama Pastor Yongki, 5.30 sampai 6.30. Baca setengah 15 menit aja. Setiap hari di tempat yang sama. Kenapa harus seperti itu? Karena we are the people of habit. Jadi ketika dilakukan di tempat yang sama, di waktu yang sama, habit itu terbangun dan akan jadi konsisten. Kalau soal tubuh ya, saya pernah melakukan satu kali. No sugar for 30 days. Ya. Artinya no sugar itu nggak termasuk kayak kalau nasi itu waktu itu saya masih makan, ya it's okay lah. Yang penting bukan yang bentuknya gula, jadi kayak donat, yaitu kayak boba, itu udah nggak minum tuh ya. Saudara tahu, biasa saya punya kebiasaan kalau udah makan harus makan dessert ya. Tapi begitu berhenti, tiba-tiba saya mulai lagi di hari ke-31 mau makan dessert. Kok jadi manis banget ya? Kenapa? Karena we are the people of habit ya. Jadi apapun yang kita coba lakukan awalnya pasti sulit. Tapi kalau sudah biasa ya, maka hal itu akan membentuk kita. First we make our habits, then our habit make us. Mumpung belum masuk 2020, saudara tulis ya. Kira-kira apa nih yang saudara mau lakukan dengan konsisten? Gak usah yang muluk dulu lah saudara. Saya mau baca Alkitab satu hari, satu kitab. Ya gak mungkin lah. Konsisten, satu pasal, satu hari. Yang penting konsisten. Dan ini ada hubungannya dengan yang ketiga juga ya. Karena di gereja kami di Indonesia, kita ada gerakan namanya Gedor. Gedor, gerakan doa dan firman. Kenapa ini dibuat? Karena kita melihat banyak orang yang pengen baca Alkitab. Setiap awal tahun ngambil tuh formulir yang ada kotaknya itu ya. Yang dicoret-coret-coret. Akhir tahun dapat sertifikat. Tapi yang gagal banyak banget saudara. Jadi kita bagi break ya dalam 4 quarter. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Di akhir 3 bulan itu kita buat ada undian. Kalau saudara berhasil, kita masukin ke undian, dapat voucher. Wah, sampai segitunya loh saudara. Tapi ternyata itu juga tidak cukup. It's not enough untuk bikin orang baca nih. Kenapa? Karena ternyata mereka membutuhkan yang namanya komunitas. Karena itulah sekarang di gereja kami tuh dibuatin grup kecil-kecil ya. Jadi setiap hari tuh ada yang ngabsenin nih. Siapa yang udah baca Alkitab, dia contreng namanya, dia masukin satu-satu. Luar biasa loh saudara. Dari yang hanya berapa orang, sekarang udah lebih baik nih. Karena dilakukan bersama-sama. Kita melihat bukan hanya komitmen, bukan hanya konsisten, kita juga harus punya komunitas. Karena ternyata dalam kehidupan Daniel ini hidupnya seimbang. Karena bukan hanya dia berkomitmen, bukan hanya dia jadi orang yang konsisten, tapi dia ini hidup dalam komunitas. Saya baca ayat di dalam Daniel 1 ayat 19 sampai 20. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak ada didapatinya yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan ke raja kepada mereka, didapatinya lah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saya highlight kata mereka ya. Kata mereka ini penting sekali. Artinya Daniel ini nggak sendirian. Bahkan sampai seterusnya pun ternyata dia punya komunitas ini saudara. Di tengah hal yang buruk ternyata Daniel punya komunitas. Saya kembalikan lagi sama saudara. Contoh ya. Kalau saudara mau diet. Ini dokter ahli gizi ini yang bilang. Kalau suami istri ada yang mau diet salah satu, kemungkinan besar nggak akan berhasil kecuali yang satunya ikut diet. Jadi kalau mau diet tuh harus bareng. Ya iya, kenapa saudara? Bayangin ya saudara, kita makan ya suami istri. Aku makan daun kayak domba, suamiku makan burger, makan daging, makan
kentang ya. Satu hari oke lah. 1 minggu udah mulai cemberut nih kita. 1 bulan udah mendidih di dalam hati, merana. Tapi kalau berdua kita lakukan, wah luar biasa itu ya. Ada satu power di dalam komunitas. Saya punya grup yang suka mengingatkan tentang makanan ya. Dan yang berbahaya ini kalau di Indonesia kan Chinese New Year tuh ya, nastar, waduh. Terus apa? Kita suka punya kue lapis legit, wah ya. Tapi karena berkomunitas diingetin nih, hati-hati ya besok ini udah kayak mau peperangan rohani aja saudara. Hati-hati besok, ingat tubuhmu tidak membutuhkan ekstra karbo, katanya gitu ya. Artinya harus berkomunitas. Saya melihat juga di dalam Bonar kan lebih banyak punya temen yang bukan orang Indo gitu ya. Jadi bule lah, terus kan bule tuh cenderung lebih romantis ya Bapak Ibu ya. Istrinya dipeluk, yang Indonesia yang romantis banget tuh Pak Pastor Yongki lah. Tapi kalau orang Indonesia rata-rata kan selama transfer masih kirim berarti masih cinta gitu ya. Tapi saya lihat temennya Bonar tuh banyak yang hug istrinya, kiss gitu ya. Kalau karena kita ada dalam komunitas kita lihat dan kita diingetin, iya ya udah lama nggak ngomong I love you my darling, udah lama nggak peluk, udah lama nggak kiss ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang kita dapat di dalam komunitas ya. Karena itu belajar hidup seimbang, kita ini bukan Superman ya. Kita ini adalah orang yang bersosial ya. Jadi belajar untuk 3 hal ini, hidup kuat, hidup seimbang dengan 3 hal yang kita tadi bahas ya. Belajar komitmen, belajar konsisten, belajar hidup dalam komunitas. Saya berdoa kiranya setiap dari kita bisa dipakai oleh Tuhan secara maksimal ya. Kita komit sama Tuhan, Tuhan saya mau jaga hidup saya no blameless ya. Blameless, tidak ada keburukan, tidak ada kekurangan, sempurna di hadapan Tuhan. Dan tentu saya mau tutup dengan ini, kita nggak bisa lakukan sendirian saudara. Hari ini saudara tanya area mana yang saudara perlu perbaiki, dan satu hal yang menjadi semangat kita ya. Dalam Lukas 2 ayat 40 ini ada hal lain, tokoh lain yang Alkitab sampaikan, dan ini yang menjadi kekuatan buat kita. Firman Tuhan bilang Yesus ya atau anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Artinya tubuhnya ini jasmaninya naik ya. Penuh hikmat, artinya jiwanya ini bertambah. Tapi kemudian juga kasih karunia Allah ada padanya. Secara rohani Yesus juga kuat. Dan ini menjadi model buat kita ya. Gimana caranya? Kita nggak bisa lakukan sendirian. Tapi kita tahu dalam hidup Yesus, dia itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, mengkoreksi kita, membuat kita aware ya. Di mana sih saya ini sakit di sebelah mana? Saya ini mau belajar komitmen, belajar konsisten, belajar berkomunitas sehingga tubuh, jiwa, dan roh ini terpelihara dengan sempurna. Saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus tentunya kita akan mengalami apa yang firman Tuhan janjikan. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan di tangan kiri, hormat. Bahkan kita dipanggil Tuhan untuk bisa berdiri di hadapan raja-raja. Kita dipanggil Tuhan untuk jadi orang yang berpengaruh, influential people. Sama seperti Daniel. Dan biarlah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kepercayaan kita bisa jaga dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan setiap kita dan kita akan tutup di dalam doa. Izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang hari ini jujur sama Tuhan bilang, Tuhan saya kayaknya masih kurang sehat nih di bagian rohani, di bagian jiwani, bahkan di tubuh saya ada satu penyakit yang saya idap. Saya mau berdoa biar melalui karunia kuat kuasa Roh Kudus kita disempurnakan kembali dan dijaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh selesai merenungkan firman Tuhan. Kami diingatkan sekali lagi bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, sehingga ketika kami hidup biarlah kami melayani Tuhan secara maksimal. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan, tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk bisa menjaga hidup yang seimbang. Roh yang terus menyala, berkobar, melekat pada Tuhan. Jiwa yang terus disegarkan, menerima sukacita dari Tuhan, bisa percaya, bisa tenang di hadapan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan sesama. Dan juga dalam tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau telah berikan, mampukan kami untuk menjaganya dengan baik, dengan menjaga nafsu makan kami beristirahat, tidur dengan cukup, berolahraga, membangun habit yang baik Tuhan. Dan biarkan ketika ada di antara kami yang mungkin sedang sakit, Bapa, di dalam nama Yesus, melalui karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kami Tuhan, biarkan kami disembuhkan sempurna di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami yang kami persembahkan kepadamu, baik roh, jiwa, dan tubuh kami ini Tuhan, menjadi alat untuk melayani kerajaan Tuhan. Kami adalah bait Roh Kudus-Mu, bait Allah, dan biarkan apa yang kami lakukan semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati jemaat yang ada di tempat ini, terutama untuk Pastor Yongki dan seluruh tim Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau pakai secara luar biasa, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.